1124 Titi mansa sajarah anu kaliwat runtakna hiji peradaban hebat khilafah Islam nu dipikaseraan lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktu natandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapak kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktu natandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapak kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Baraya PLK? Dan senantiasa ada dalam kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Dan tak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-7. Insya Allah masih ada hari-hari yang perlu kita upayakan, perlu kita optimalkan. Semoga kita termasuk dalam golongan yang akan menjadi pemenang dalam bulan suci Ramadan ini. Satu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Rasulullah SAW menekankan bahwa pilar dalam agama Islam ini terdiri atas syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, dan saum di bulan Ramadan.
Nah, ini bukan tanpa alasan kenapa kemudian 5 hal ini menjadi pilar. Bukan hanya karena ketika kita meninggalkannya, lantas kemudian ada konsekuensi yang besar yang harus kita terima. Kalau kita tidak bersyahadat, otomatis kita tidak akan diterima imannya. Ketika kita tidak sholat misalnya, maka kita akan jatuh ke dalam derajat orang fasik atau bahkan gugur keimanan kita. Ketika kita tidak membayar zakat pun sama. Ketika kita tidak haji padahal kita mampu pun sama. Dan yang terakhir, ketika kita tidak puasa padahal kita mampu menunaikannya pun juga mendapatkan konsekuensi yang besar. Ada ancaman yang besar yang mengintai kita. Semisal misalnya ketika seorang mukmin dia sudah masuk ke usia yang balik, kemudian mampu untuk menjalani ibadah saum di bulan Ramadan, namun dia tidak menunaikannya. Atau kalau kata anak zaman sekarang godin gitu ya, dia ikut sahur, tapi kemudian di siang hari dia buka melipir ke warteg gitu ya, tiba-tiba terhipnotis gitu ya, masuk ke warteg. Nah, di satu riwayat disebutkan bahwa orang semacam ini, orang yang sebetulnya dia mampu tapi dia tidak berpuasa, maka mau seberapa hari pun, mau berapa banyak pun hari yang dia bayar untuk membayar puasa yang tadi dia bolong tadi, itu tidak bisa kemudian membayarnya. Itu adalah bukti, salah satu bukti bahwa memang kelima pilar dalam agama Islam itu memang sangatlah penting untuk dijalani. Nah, di riwayat yang lain juga disebutkan bahwa sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah pertahanan yang terakhir. Ketika kemudian pilar-pilar yang lain tidak bisa menopangnya, termasuk saum tidak bisa menopangnya, maka disebutkan bahwa jika sholat saja, pilar agama yang terakhir saja roboh, kemudian robohlah keislaman seseorang. Nah, itu satu hal yang membuat kenapa ibadah saum di bulan Ramadan ini menjadi sangat penting, termasuk juga 4 ibadah lainnya. Namun ada konsekuensi yang jauh lebih besar yang membuat kenapa kelima hal ini, termasuk saum Ramadan ini, menjadi hal yang sangat penting untuk kita tunaikan, untuk kita perhatikan. Adalah karena saum di bulan suci Ramadan, termasuk juga sholat dan ibadah lainnya, itu memiliki implikasi yang besar dalam kehidupan sosial kita. Disebutkan bahwa seseorang ketika dia sholat, tapi kemudian di luar sholat dia banyak melakukan kerusakan, dia melakukan keburukan, perangainya tidak baik, kemudian banyak melaksanakan kemaksiatan, makalah sholat bagi orang tersebut. Nah, begitu pula dalam ibadah saum di bulan Ramadan. Dulu mungkin kita teringat ketika kita kecil, orang tua kita senantiasa mengingatkan kita. Ketika kita misalnya nangis, orang tua kita mengatakan bahwa hati-hati loh kalau nangis, saumnya batal. Nah, nangis saja itu seringkali disimbolkan oleh orang tua kita zaman dulu. Itu adalah pola pendidikan yang paling dasar yang kita dapatkan dalam konteks saum. Itu saja dibuat menjadi simbol pembatalan puasa. Bukan hanya makan, minum, hal lain yang membatalkan puasa, namun nangis saja itu disebutkan sebagai hal yang bisa membatalkan puasa karena ada emosi di dalamnya. Jadi memang puasa itu memiliki implikasi yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Bukan hanya secara sosial kita berempati kepada orang yang tidak bisa makan di kesehariannya, maka kita merasakan bagaimana kita menahan lapar dan haus. Namun ibadah puasa kita ini merupakan ibadah yang terjadi bukan hanya dari dari subuh sampai ke maghrib ya, sampai kita berbuka. Namun sebetulnya ini adalah ibadah yang terjadi sepanjang hari ya. Sepanjang bulan. Kita melaksanakan ibadah puasa itu bukan hanya ketika kita menahan lapar dan hausnya saja. Bulan Ramadan itu banyak keistimewaan di luar atau di malam harinya. Nah, kita diajarkan bagaimana kemudian kita berpuasa dan kita mendidik diri kita untuk menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Ini semua adalah bukti bahwa puasa ini mengajarkan kita bahwa Islam itu bukan hanya sebatas ibadah ritual, bukan hanya sebatas ibadah mahdoh, spiritual kita, hubungan kita dengan Allah. Namun ada aspek-aspek yang itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah ketika kita merusak hubungan kita dengan sesama. Ketika kita merusak aspek muamalah kita.
Ketika kita merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, dari perilaku kita, dari lisan kita, dari cara berpakaian kita. Nah, puasa itu mendidik kita bahwa Islam itu betul-betul mengatur segalanya, mengatur seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh pun bisa rusak ketika kita merusak kehidupan sosial kita. Sholat tadi seperti yang saya sampaikan, bisa rusak ibadahnya ketika kita merusak perangai kita di kehidupan sosial. Begitu pula puasa. Meskipun dilihat hanya 1 bulan, namun sebetulnya ini adalah replika kehidupan seorang muslim yang semestinya. Bagaimana seorang muslim yang semestinya itu dia menghidupkan malam-malamnya, dia menerapkan atau dia melaksanakan kehidupan kesehariannya di konteks kehidupan sosial itu sesuai dengan perangkat hukum syariah. Itu sebetulnya Islam mengatur. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam surat Yunus disebutkan bahwa Allah ini yudabbirul amr. Allah ini pengatur segala sesuatu. Ya, kalau untuk urusan alam semesta, ya, untuk urusan biologis, untuk hal-hal yang terkait dengan sains, kita betul-betul tidak bisa mengatur segalanya. Allah menunjukkan otoritasnya untuk mengatur seluruh alam raya ini. Kita tidak bisa memaksakan jantung kita untuk terus berdetak misalnya. Tapi Allah lah yang kemudian mengaturnya. Allah tidak memberikan otoritas kepada manusia atau kebebasan kepada manusia untuk mengatur seluruh syaraf yang ada dalam tubuhnya. Ada miliaran syaraf dalam tubuh kita. Kebayang nggak kalau misalnya kita harus mengatur semuanya dalam 1 detik? Kita bisa jadi sangat kewalahan, kita bisa jadi sangat kerepotan. Kita harus mengatur jantung kita harus mengatur pankreas kita, kerja paru-paru kita, kerja syaraf kita, ya, kerja pembuluh darah kita. Luar biasa, akan sangat sibuk dalam 1 detik atau bahkan kurang dari 1 detik. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah itu mengatur alam raya. Nah, bagaimana kemudian dengan bukti bahwa Allah ini mengatur kehidupan kita dalam konteks sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia? Jadi bukti bahwa Allah itu mengatur segala sesuatu, bukan hanya yang gaib, bukan hanya yang di luar kuasa manusia, tapi juga yang di dalam kuasa manusia adalah dengan adanya syariat. Jadi hukum, perangkat, aturan, fikih yang kita pelajari itu adalah bukti bahwa Islam itu mengatur atau Allah itu mengatur segala sesuatu, bukan hanya yang batin, bukan hanya yang di luar kuasa manusia, tapi juga yang dalam kuasa manusia. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita melihat, bagaimana kita menjalani keseharian kita. Allah mengaturnya dalam perangkat syariah. Dan ketika perangkat syariah itu kita labrak, kehidupan di ibadah mahdoh kita pun itu bisa jadi rusak. Bagaimana sekarang kita mengharapkan keislaman atau ketakwaan seseorang yang merupakan tujuan dari puasa itu? Bagi orang yang dia berpuasa, khusyuk dalam sholat, beribadah mahdoh, namun kemudian ketika di luar rumah, dia banyak nilep uang rakyat, ya. Dia banyak menipu, dia banyak berbohong, dia berzina. Bagaimana ketakwaan, bentuk ketakwaan yang kita harapkan dari model keislaman seperti itu? Jadi ini adalah bukti bahwa Islam itu berbeda dengan agama-agama spiritual lainnya. Kalau agama spiritual lainnya ya silakan kamu beragamalah di urusan privat kamu. Sementara masuk ke kehidupan sosial gak usah bawa-bawa agama, ya. Gak usah bawa-bawa urusan privat kamu. Toleransi kemudian seolah-olah dimaknai sebagai menanggalkan identitas keagamaan kita dalam kehidupan sosial. Namun Islam tidak seperti itu. Di Baraya PLK semuanya, kita perlu mengkaji, kita perlu mengevaluasi sejauh mana kemudian bukan hanya keistiqomahan kita menjalani kehidupan mahdoh kita, ibadah mahdoh kita, tapi juga kita perlu mengevaluasi sejauh mana kita menjalani aktivitas keseharian kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang dituntun atau dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh hidayah dan inayah, serta Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang berserah diri, dalam keadaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi
sajarah kecumarita umat Islam kantos digjaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina nyong colana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan dienan manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana nyong colana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam